Selamat pagi Lasemeni. Selamat pagi Lapsenani. Selamat pagi juga Syobang yuk. Nah hari ini kita kembali mau ibadah bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan juga tidak lupa mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum mulai ibadah ini kita mau sama-sama nyanyikan lagu Kita di Dalam Bait Allah. Dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk melakukan ibadah online. Kiranya Tuhan yang berkati agar walaupun kami harus ibadah dari rumah, kami tetap dengan sepenuh hati kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah ini agar bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syobang yuk dengan semangat kita menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu kita dan juga lagu Happy Ya Ya Ya. Dan bertepuk tangan ya Syobang yuk. Cintanya Tuhan Yesus sama kita itu besar banget. Tidak akan pernah beranjak dan juga tidak akan pernah bergoyang walau apapun terjadi. Yuk kita mau nyanyikan lagu biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
diammu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Thiên mi mi, trái na li thiên của ni. Mame, Dion pulang. Dion udah pulang? Iya dong. Kamu dari mana? Abis jalan-jalan. Hah, kan lagi ada corona. Di rumah maksudnya. Oh, kamu bawa apa itu? Ini hadiah dari si Tante Tuti itu. Oh, Tante Tuti yang baik hati tetangga kita itu. Iya, tapi suka cerewet. Ya nggak apa-apa, yang penting dia kasih hadiah. Coba Mami lihat dulu itu hadiahnya. Tuh. Wah, dapat banget ya. Pen. Wah, Mami boleh pinjam nggak? Boleh deh. Kamu udah bilang terima kasih belum sama Tante Tuti? Belum. Loh, kok belum? Harus bilang terima kasih dong. Ini kan hadiah ulang tahunnya Dion. Ngapain Dion ngomong terima kasih? Kan emang harusnya buat Dion. Waduh, gawat ini anak Mami. Xiao Pengyu, siapa di sini yang kayak Dion? Yang kalau dapat sesuatu atau dikasih sesuatu sama orang gak pernah bilang thank you. Gak boleh ya Xiao Pengyu. Kalau kita dapat sesuatu dari orang atau dikasih sesuatu sama orang, kita gak boleh lupa untuk bilang terima kasih. Hari ini Lause juga mau cerita tentang satu orang yang gak lupa loh bilang terima kasih ketika dia udah dikasih sesuatu atau dapat sesuatu dari Tuhan. Yuk kita mau sama-sama dengar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Kita mau nyanyi Thank You God. Thank you God for my hands and feet. Thank you God for my eyes to see. Thank you God for my mouth to sing. Thank you God for everything. Bapa kami, terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati
agar kami bisa mengerti dan juga tidak lupa untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari Tuhan Yesus lagi melakukan perjalanan ke Yerusalem. Tuhan Yesus melalui dua kota, kota Galilea dan juga kota Samaria. Di tengah jalan tiba-tiba ada 10 orang kusta yang datang mendekati Yesus. Tapi mereka berdiri agak jauh. Mereka gak berani deket-deket sama Yesus. Kenapa ya kira-kira? Ternyata mereka gak berani deket-deket sama Yesus karena mereka punya sakit kusta. Sakit kusta itu apa ya? Sakit kusta itu ada infeksi di kulit kita. Jadinya badan kita kayak gini nih. Ada bentol-bentol, terus gatel. Terus bentol-bentolnya bukan cuma di tangan, tapi di muka, di badan, di kaki, pokoknya di semua tubuh, gatel semua. Akhirnya jadi luka-luka deh. Nah, Xiaopeng Yu tahu nggak? Kalau sakit kusta itu juga menular loh. Menularnya lewat apa ya? Menularnya itu kalau kita salaman sama orang yang sakit kusta. Atau kita berpelukan sama orang yang sakit kusta. Atau ketika kita ngobrol sama orang yang sakit kusta. Terus orang yang sakit kustanya atau ecih. Terus ludahnya dia kena ke kulit kita. Terus kuman-kuman yang jahat jadi nempel deh di kulit kita. Akhirnya kita ketularan juga deh. Nah, Xiaopeng Yu kira-kira mirip ya sama virus yang sekarang lagi ada, yaitu virus COVID-19. Makanya kita harus sering-sering cuci tangan, pakai masker dan jangan lupa untuk jaga jarak supaya kita nggak ketularan. Xiaopeng Yu, zaman dulu orang-orang juga nggak mau deket-deket sama orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta dari jauh mereka harus teriak, najis, najis, aku itu kotor. Supaya nggak ada orang-orang yang deket sama dia. Jadi nggak ada yang ketularan sakit kusta. Nah, Xiaopeng Yu, 10 orang kusta yang tadi nggak berani deket-deket sama Yesus karena takut Tuhan Yesus ketularan sakit kusta dari mereka. Mereka coba berani jauh-jauh berdirinya dari Yesus. Terus mereka berteriak dari jauh, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tapi mereka berteriak lebih kencang lagi supaya Tuhan Yesus dengar. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Tuhan Yesus yang mendengar itu berkata kepada mereka, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Pada zaman itu imam-imam berhak untuk kasih tahu ke orang-orang kusta ini mereka udah sembuh atau belum. Kalau misalnya para imam bilang, oke, kamu udah sembuh. Itu artinya orang kusta yang udah sembuh ini boleh pulang ke rumah lagi, boleh ketemu papa mamanya, boleh pergi main sama teman-temannya, boleh jalan-jalan. Tapi kalau imam-imam ini bilang, no, kamu masih sakit, kamu gak boleh pulang ke rumah. Berarti orang kusta itu gak boleh ketemu papa mamanya, dia harus pergi jauh dari rumah. Dia gak boleh ketemu teman-temannya, gak boleh pergi main, gak boleh jalan-jalan. Sedih ya Xiaopeng Yu. Tapi 10 orang kusta ini percaya kalau Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan mereka. Dalam perjalanan 10 orang kusta ini mulai sadar kalau mereka mulai sembuh. Nih Xiaopeng Yu. Wah, tangan mereka udah bersih, udah gak ada bentol-bentol lagi. Mereka seneng banget. Nah, tapi dari 10 orang ini gak ada yang balik untuk berterima kasih sama Tuhan. Cuma ada 1 orang yang ingat kalau dia harus berterima kasih sama Tuhan. Jadi dia cepet
cepet-cepet balik, dia mau ketemu sama Tuhan, dia mau bilang terima kasih sama Tuhan. Waktu dia lihat Tuhan Yesus, dia sampai, dia cepat-cepat berlutut di depan Tuhan Yesus dan dia bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan udah kasih aku kesembuhan. Sekarang aku udah bisa pulang, aku bisa ketemu papa mama aku, bisa main sama teman-teman aku bisa pergi jalan-jalan. Tapi Tuhan Yesus bingung, loh bukannya aku kasih kesembuhan sama 10 orang, kok cuma 1 yang balik untuk terima kasih, yang 9 lagi mana? Akhirnya Tuhan Yesus bilang ke 1 orang kusta yang berterima kasih sama Tuhan itu, Yesus bilang, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Xiaopeng Yu, kita harus belajar dari 1 orang kusta yang gak lupa berterima kasih sama Tuhan. Kita harus ingat untuk berterima kasih sama Tuhan. Pasti banyak dari Xiaopeng Yu yang nanya, kira-kira Tuhan itu baiknya apa ya sama kita? Atau Tuhan udah kasih apa sih ke kita? Xiaopeng Yu, Tuhan itu udah kasih banyak banget buat kita. Tuhan kasih kita mata untuk melihat, Tuhan kasih kita mulut untuk memuji Tuhan, Tuhan juga kasih kita tangan loh untuk bantuin orang lain, dan Tuhan juga kasih kita kaki supaya kita bisa berjalan dan membawa banyak orang ke gereja untuk kenal sama Tuhan. Tapi lebih daripada itu semua, Tuhan udah kasih kita keselamatan. Kita manusia yang berdosa, yang suka melakukan banyak banget bad things, tapi Tuhan yang menggantikan kita untuk dihukum. Tuhan yang menyelamatkan kita, jadi kita bisa hidup bersama dengan Allah. Nah Xiaopeng Yu, kita gak boleh ya seperti 9 orang kusta lainnya yang lupa untuk berterima kasih sama Tuhan. Kita bisa berterima kasih sama Tuhan lewat hal-hal yang kecil-kecil kok. Misalnya kita berdoa, terima kasih Tuhan, hari ini aku udah boleh ibadah, aku udah boleh memuji Tuhan. Atau kita berterima kasih sama Tuhan karena hari ini Tuhan udah kasih kita makan, jadi kita bisa kenyang deh. Nah Xiaopeng Yu, lebih daripada itu semua, ingat kita gak boleh lupa untuk setiap harinya berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan udah menyelamatkan kita dan menghapus semua dosa-dosa kita. Yuk kita mau ayat hafalan hari ini. Mazmur 107 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sekali lagi ya Xiaopeng Yu, Mazmur 107 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Xiaopeng Yu, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang perbuatan Allah yang menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tuhan yang ajar kami dan ingatkan kami selalu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Xiaopeng Yu, sekarang kita mau persembahan ya. Kita mau siapin uangnya. Xiaopeng Yu bisa minta papa atau mama untuk kirim uangnya ke rekening gereja ya. Kita mau nyanyikan lagu Beri Syukur.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini adalah sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan yang berkati agar uang ini bisa memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom yuk, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.